Pertanyaan saya kan bagaimana umat Islam mengenal Allahnya? Kalau Switi itu bagaimana caranya? Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Jadi Allah itu tidak ada yang serupa dengannya. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Maha Kuasa benar, tapi Maha Kuasa itu yang bagaimana? Kalau tidak bisa apa-apa, tidak bisa dilihat, tidak bisa bicara, tidak berbentuk, tidak serupa dengan apapun, apa namanya Pak Allah ini? Bapak pernah melihat pikiran Bapak? Tidak, Eh, Berarti pikiran Bapak tidak ada dong. bukan tidak ada Pak. Dari mana Bapak tahu Bapak tidak pernah lihat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wa syukuran lillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah diskusi ya, yaitu saudara muslim kita, saudara Jim ya, dengan sambung-sambung dari pihak Kristen. Dan melalui diskusi ini kita sebagai umat muslim yang selalu berpikir logis ya, membuktikan bahwa ternyata para oten ini semuanya memang cara berpikirnya sudah sangat salah ya, dan sangat dangkal dalam memahami tentang Tuhan itu sendiri, karena mereka hanya mampu untuk memahami sesuatu yang bisa dilihat, yang bisa didengar, dan bisa dirasakan. Nah, berbeda dengan kita umat muslim, bahwa Allah SWT itu adalah zat ya, yang tidak bisa diserupakan dengan apapun juga. Jadi artinya para oten ini tidak mampu menerima sesuatu yang tidak bisa terlihat, tidak bisa didengar, dan tidak bisa berwujud, itu bisa dikatakan sebagai Tuhan. Nah, di dalam dunia saja yang bisa kita lihat dan dengar setiap hari, masih banyak hal-hal yang tidak bisa kita buktikan ya, dengan penglihatan, dengan pendengaran secara pasti, apalagi zat Allah itu sendiri. Karena kita ketahui bahwa Allah itu sifatnya adalah wajibul wujud ya, sementara alam semesta dan segala isinya itu adalah minal mungkinat. Jadi sangat mustahil sesuatu yang mungkin untuk membuktikan yang wujud. Seperti contohnya bayangan manusia ya. Nah, bagaimana mungkin bayang manusia untuk membuktikan keberadaan zat itu sendiri. Nah, bagaimana keseruan, dan nanti kita akan paham benar ya, bahwa oten ini memang sangat dangkal dalam berpikir. Nah, video ini saya ambil dari channelnya guru saya, yaitu Ustadz Sugi ya. Salam Akal Sehat, kita dukung channel beliau untuk terus berkembang ya. Begitu juga channel-channel lain kita dukung untuk terus menjadi corong dakwah guna membentengi umat dari upaya pemurtatan dan penangkalan akidah umat muslim. Nah, tanpa panjang mukadimah lagi, langsung saja kita dengarkan diskusinya. Selamat menyaksikan.
Selamat malam rekan-rekan Kristen, ada sambung-sambung, ada Om Nipera, ada Pak Sudarta. Oh, apa yang mau dibahas nih? Boleh bertanya aja. Oh, silakan. Saya mau menanyakan eksistensi pengenalan Al-Huswiti dalam Islam. Yang ditanya itu mulu lo sambung-sambung nggak ada yang lain apa? Itu Ya. aja kamu dijawab juga dari dulu nggak bisa ini. Karena begini sahabat, tidak ada yang bisa menjawab dengan benar. Gimana sih? Ya sekarang saya tanya kamu dulu. Itu Yesus berkata bahwa tidak ada siapapun yang bisa melihat Tuhan. Itu maksudnya kepada siapa Pak itu? Yesus berkata seperti itu kapan? Untuk apa? Dalam Di Yohanes 1:8. Oh, ya gampang aja itu, gampang. Oke, silakan Ya, Bang itu James, berarti mau apa? Mau nanggapi sambung-sambung? Ya. Bang James? Bagaimana tadi pertanyaan? Simon ya. Nah, ini ada Bang James nih. Kita kasihkan Bang James nih. Pertanyaan saya kan bagaimana umat Islam mengenal Allahnya, Al-Huswiti itu, bagaimana caranya? Silakan Bang James. Eksistensinya ada nggak yang bisa berdialog diskusi di sini? Maksudnya eksistensi, oh jadi begini. Ya. Ya, kalau ini kamu pas, mengenal Allah Subhanahu wa taala, ini pas siapa? Dengan James, Bang James. Temes ya, oke. ya. Mohon izin Gurunda saya menjawab. Jadi kami umat Islam itu mengenal Allah Subhanahu wa taala itu lewat apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an maupun hadis sahih. Singkat. Ya. Terus bagaimana cara mengenalnya sosoknya lagi? Sosoknya. Di dalam agama Silakan Bang James. Tolong jangan masalah sosoknya itu sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Di dalam Quran surah Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Jadi Allah itu tidak ada yang serupa dengannya. Di dalam Quran surah Al-Ikhlas ayat 4, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus ada juga ayat di dalam Al-Qur'an, saya lupa ayat berapa. Di situ dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa ditunjukkan melalui penglihatan mata manusia, itu tidak bisa. Dan itu selaras dengan yang disampaikan di kitab suci Bapak sambung-sambung, yaitu di ayat Keluaran pasal 33 ayat 20. Siapa yang melihatku dia akan mati. Di Yohanes pasal 1 ayat 18, tidak ada yang dapat melihat Allah. Kemudian di Timotius pasal Ya, 1 ayat 16. cukup dulu Pak, sebentar Pak lah. Bapak mengatakan dari ayat-ayat Al-Quran tadi mengatakan bahwa tidak ada serupa dengan apapun ya, tidak berbentuk, tidak bisa hadir, tidak bisa dilihat. Nyata, apa Bapak setuju seperti itu dari pernyataan Bapak tadi? Bagaimana? Apakah Al-Huswiti berdasarkan dalil-dalil yang Bapak keluarkan tadi dari Al-Quran, bahwa Al-Huswiti itu yang Bapak kenal, Bapak sembah itu tadi adalah Allah yang tidak berbentuk, tidak serupa dengan apapun, tidak hadir, tidak bisa berbicara langsung, begitu? Allah bisa berbicara langsung, bisa berbicara langsung. Allah Maha Kuasa kan. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Tetapi masalahnya apakah dia memilih untuk melakukan itu atau tidak? Nah, dijawab di Al-Qur'an tidak. Oh ya, intinya tidak kan? Tidak berarti bukan tidak bisa, Bang. Tidak berarti bukan tidak bisa. Pak, bukan. Kalau memang tidak bisa, ya memang tidak bisa Pak. Bukan berarti Allah tidak mau. Tadi saya sudah sampaikan ayatnya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya, artinya apa Pak? Kalau semua tidak bisa Pak? Kalau semua tidak bisa, Saya katakan tadi, coba Bapak dengar kata-kata saya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. iya benar. Kalau maha kuasa benar, tapi yang maha kuasa itu yang bagaimana? Kalau tidak bisa apa-apa, tidak bisa dilihat, tidak bisa bicara,
tidak berbentuk, tidak serupa dengan apapun. Apa namanya Pak Allah ini? Coba. Kan Bagaimana Bapak kan kan sudah jelas tadi. Tidak, iya, bukan Pak. berarti sesuatu yang tidak mau bukan berarti tidak bisa. Saya tidak mau jalan bukan berarti saya tidak bisa jalan. Kan gitu. Berarti ada. Iya, coba jawab dulu. Adanya itu bagaimana Bapak mengenalnya? Kalau tidak pernah terlihat, sambung, tidak pernah bicara langsung, tidak pernah hadir. Sambung. Kemudian bagaimana? Sudah, Bang Pak, Simon, biarkan saja dengan Bang James, biarkan. gantian dulu ya yang lain ya, nanti setelah Bang Jenes dulu ya. Nanti gantian. Bagaimana Bapak bisa mengenalnya? Maksudnya begitu Pak. Kalau semua tidak bisa, Bapak begini, apa yang Bapak katakan menyembah di begini. situ, menyembah sesuatu yang tidak ada Pak? Bapak pernah melihat pikiran Bapak? Tidak, Berarti pikiran Bapak tidak ada dong. bukan tidak ada Pak. Dari mana Bapak tahu Bapak tidak pernah lihat? Pikiran Kan dari otak, standar- Pak. Pak, saya Kan tanya standar Pak. pemikiran Bapak begitu. Bapak pernah Sumber pikiran dari mana Pak? Sumber pikiran. saya ulang ya. Ya. Kan tadi Bapak pakai standar. Sesuatu yang ada itu harus bisa dilihat, kan? Ya, Nah, betul. sekarang saya tanya, Bapak punya pikiran tidak? Bapak pernah melihat pikiran Bapak tidak? Bapak tahu pikiran dari mana sumbernya? Bukan masalah sumber yang ditanya. Bukan masalah sumber. Pertanyaan Iya. jangan lari, Bisa, Allah juga seperti itu Pak. jangan lari, Bapak lari. Ini lari. Ya, betul. oke, saya jawab Ini- tidak bisa kelihatan. Ya, tidak Sudah pernah selesai. Tetapi Pak, Tidak bisa kalau kelihatan dari, ada Pak, tidak? dari mana Pak sumber dulu pikiran Bapak itu coba? Tidak. Saya Tunggu. ikuti lagi ke Bapak. Dari mana? Saya ulang ya. Coba dari Ini- mana ini- Pak ini- sumber ini. pikiran Pak? Tunggu. Ini kayak begini nih, ini Pak Anu ini. Saya tanyakan siapa nama Bapak. Nah dia jawab, saya tinggal di Makassar. Bukan Gitu. begitu Pak. Masalah pikiran harus selesai tuntas Pak. Pikiran yang Bapak maksud itu kan dari mana asal pikiran itu Pak? Sumbernya coba. Dari mana sumbernya? Sepakati dulu, ada tidak? Meskipun tidak kelihatan. Ada. Kalau sumbernya ya bisa dilihat Pak. Tapi ada kan? Wujudnya ada Pak. Pikiran kita yaitu dari otak Pak. Pernah Bapak lihat? Otak bisa dilihat Pak. Tidak, pikirannya, bukan otaknya. Ya, Pikirannya. dari pikiran tuh dari otak Pak. Pernah nggak Bapak lihat pikiran Bapak itu? Pernah nggak? Otak itu berpikir Pak. Pernah nggak Bapak lihat pikiran Iya, Bapak? otak itu adalah Proses pikiran berpikir kita, Pak. Bapak pernah Bapak lihat? Tidak. Pikiran kita ya otak Pak. Emosi Bapak coba begini, emosi Bapak pernah Bapak lihat tidak? Itu wujudnya Pak. Emosinya pernah Bapak lihat tidak? Pak, pikiran tadi kenapa lari musil lagi Pak? Karena setiap saya tanya Bapak putar-putar terus ya, saya kembali. Lain. Pernah nggak Bapak lihat pikiran Bapak? Iya, Pernah Bapak, tidak? Bapak mengatakan tadi kan beranalogikan kayak pikiran. Pikiran kan Pernah nggak Bapak lihat? karena dia berasal dari otak. Otak itu wujudnya Pak. Pernah Itu nggak maksud Bapak lihat? Pernah nggak Bapak lihat pikiran Bapak? Iya, otak Pak. Kapan? Dari sumbernya kan dari otak. Oh, Pikiran berarti itu otak. adalah otak kita. Oh, pikirannya itu otak ya? Iya, otak kita Pak. Bagaimana kita bisa berpikir kalau tidak ada otak? Ya berarti orang mati itu berpikir juga ya meskipun ada otaknya. Itulah wujudnya Pak. Wujud pikiran ya otak. Ya berarti orang mati yang mayat kan itu berpikir juga berarti ya. Kalau sudah mati nggak ada Pak pikirannya, ya ada otaknya. Dari mana Bapak tahu tidak ada? Dia mati. Iya, dari mana Bapak tahu tidak ada? Loh, otaknya ada. Bapak Iya, gimana sih? Dari mana Bapak? Analogi Bapak ini? Analogi Bapak nih. Coba. Saya ulang. Ya. Pikiran Bapak pernah lihat pikiran Bapak tidak? Tidak. Tidak. Nah, sudah selesai kan? Loh, Tidak bisa. perlu bahas yang Bagaimana jauh-jauh lagi. Bapak bisa mengatakan selesai? Oh, dari mana sumber pikiran itu? Stop, Lupa. tunggu. Nggak bisa Bapak menyimpulkan seperti itu. Bukan begitu. Poin yang Bapak sampaikan pertama tadi kan gini, yang Bapak sampaikan sesuatu yang tidak bisa dilihat itu tidak ada. Kan Ya, begitu. betul, benar. Nah, pikiran Bapak bisa Bapak lihat tidak? Otak bisa, karena dia Oh, dari coba. otak. Wujudnya otak pikiran tuh Pak. Berarti orang mati itu Kita bisa bisa Bapak lihat Kalau pikirannya. tidak ada otak, nggak ada pikiran Pak. Orang mati. Nggak ada otaknya loh, orang mati pun otak loh. Ada.
Bagaimana cara Bapak lihat? Loh, Bapak tanyakan ke orang mati. Saya tidak pernah mati. Bapak mati dulu kalau begitu. Silakan Bapak tanya. jangan Kalau Bapak simpulkan. mati, Bapak tanyakan nanti. Jangan simpulkan dong, jangan simpulkan. Bukan disimpulkan. Iya, kan Memang Bapak bilang saya ada mengikuti- tadi. Saya mengikuti analogi Bapak tentang orang mati. Saya kan tidak pernah mati. Pertanyaan Bapak rasanya terlalu rendah Pak di sini. Bapak, iya Pak. Kan tadi Bapak sampaikan orang mati itu ada pikirannya, kan? Ya, jelas. Terus Bapak bilang lagi, nanti saya mati dulu. Otak, iya jelas. Otaknya kan ada Pak. Kalau masalah dia berpikir atau tidak, Bapak tanyakan dulu atau Bapak mati dulu. Nah itu jangan Pertanyaan Bapak ini saya rasa terlalu rendah. Bahkan Begini, Pak, ya, begini, Pak, ya, begini. masuk akal. Begini Pak ya, begini ya. Orang ketika diskusi itu tidak boleh menjelek-jelekan lawan diskusi. Mengatakan pemikiran orang terlalu rendah ini. Biarkan penontonnya menyimpulkan. Berdasarkan pertanyaan Bapak tadi kan, pertanyaan Bapak kan saya jawab. Ya saya jawab kan. Iya, biarkan penonton menyimpulkan, penonton di sini. Saya bukan menyimpulkan, kan Bapak bertanya terus kan, saya jawab sudah. Nah Bapak kan yang menjawab, kan? Iya, betul, sudah dijawab. Bahwa Iya, otak itu adalah ya, gini, otak stop. itu bisa dilihat. Saya tidak tanya otak, saya tanya pikiran. Iya, dari otak dia. Kan pikiran kan dari otak. Otak itulah sumbernya. Otak itu bisa dilihat. Itulah pikiran. Kalau tidak ada otak nggak bisa dilihat, Pak. Berarti Bapak bisa lihat pikiran Bapak ini. Jangan melebar. Iya. Jangan melebar. Ya, Pak, ya. Pak, Oke, sekarang lanjut. kembali Bisa nggak Bapak lihat pikiran Bapak? Coba. Iya, sudah saya katakan. Otak tadi kan bisa dilihat, Pak. Karena sumbernya kan otak. Nah, sumbernya otak. Iya. Orang mati kan punya otak, punya sumber, kan? Punya sumber kan? Nah, apakah orang mati itu dapat berpikir? Loh, nah kalau Bapak menanyakan itu, Bapak pernah mati nggak? Tidak, kan tadi Pertanyaannya aneh, ini lucu Pak. Bapak pernah mati nggak? Kalau Bapak pernah merasakan mati, baru Bapak bertanya seperti itu. Coba ini yang ditanya ini coba ditelaah dulu, kayaknya nggak pernah sekolah. Yang ditanya bukan otak, pikiran. Pikiranmu pernah kamu lihat? Iya. Itu yang ditanya. Orang yang sudah mati atau Bapak Lari tahu aja ke otak. Orang bagaimana- tanya pikiran lo, bukan otak lo. Bedakan otak dengan pikiran. Bagaimana Anda menganalogikan orang mati sedangkan Bapak sendiri tidak Ada pernah orang mati? yang- ada orang Apa yang yang Bapak mau sandingkan? Ada Bapak orang yang referensi punya dari otak. mana Bapak ini referensikan orang mati? Orang Ada mati orang itu yang tidak punya otak, begini tahu gini. Orang gila punya otak nggak bisa mikir. Ada orang yang punya otak tapi Otak tidak punya bodoh. pikiran. Yang Itu lain orang diem. mati. Yang lain diem. Silakan Bang Hah? Jen. Ada orang yang punya Kalau otak. Pak Jenis mengatakan bertanya orang mati, ya Bapak mati dulu lah. Baru Bapak tahu mempertanyakan pada saya, oh saya pernah mati loh, otak saya begini-begini, pikiran begini-begini, kan begitu. Itu muncul karena menanyakan Anda kepada itu saya. tidak menjawab. Orang tanya otak itu apa, pikiran, bukan otak yang ditanya. Sudah saya jawab. Coba Yang pikiran Bapak Anda tanya. lihat. Coba Otak tanya saya Yesus lihat. yang pernah mati. Pikiran saya dari otak. Orang tanya pikiran bukan otak. Kalau Anda Iya. ditanya, apakah Anda melihat otak? Pikiran Ya. itu adalah otak. Nah, Ya. sekarang Anda apakah pernah melihat pikiran? Jawaban Tidak, apa? tidak. Yang Anda bisa kasih. Nah, Tidak, tidak, udah tidak. selesai. Begitulah Tuhan. Sumbernya Tuhan dari itu mana? begitu. Nggak bisa. Ada, tapi tidak bisa kamu lihat. Oke, Sekarang, oke, sekarang oke. begini saya tanya samamu. Cuma, Kamu bisa lihat Yesus? Cuma sekarang begini. Saya tanya, kamu bisa lihat Yesus? Cuma begini, Saya tanya, kamu bisa lihat Yesus nggak? nggak bisa. Nah, sudah. Terus apa yang kamu tahu mau sampaikan tentang Allah Subhanahu Wa Taala? Ayo. Tetapi Yesus kan Tetapi apa? pernah hadir. Iya, karena dia Pernah diciptakan. Segala sesuatu yang diciptakan pasti Ya, hadir. Oke. Kalau begitu saya tanyakan kepada Anda, pernah nggak melihat Muhammad? Gimana? Pernah nggak Anda melihat Muhammad? Cuma, Nggak pernah. kenapa nggak pernah? Ya karena dia hidup jauh dari zaman saya. Nah, kenapa Yesus ada? Musa ada? Coba. Mana gambarnya? Kamu menyembah dia, mengagung-agungkan Rasulmu, tapi kamu tidak mengenal dia. Apa yang kamu andalkan? Cuma, Ada ajarannya. ya aja bagaimana kamu mengenal ajaran orang yang tidak kamu kenal?
Oh, makanya pelajari sejarah. Berarti fiktif Muhammad. Fiktif. Sedikit Bang Zuma, sedikit. Ini yang kamu tanya Adinda, yang kamu temani debat ini orang gila, makanya nggak nyambung. Cuma giliran dulu ya Juma ya, dengan jenis dulu ya. Selesai jenis, nanti silakan yang lain ya, biar satu-satu. Ya, sambung-sambung ini nggak sekolah. Pak Jenis silakan. Itu aja kau nggak bisa jawab Beda itu. Dia punya anu lagi nih, Pak Jenis dulu coba. Pak dia Jenis. menetapkan sebuah standar lagi nih yang dia Pak Jenis memaksa coba. Pak Jenis silakan. ya. Jadi Anda yang di samping ini dia memaksakan kita untuk mengikuti standar dia. Nah, dia katakan kan harus mengenal seutuhnya, harus lihat wajahnya, ininya, itu baru mengenal. Menurut dia begitu. Coba Pak Jenis. Nah, saya tanya Bang Sambung. Bagaimana wajahnya Bapak di surga? Coba. Bapak di surga roh Pak. Awalnya Pak ya, awalnya ya roh ya Pak ya. Iya, Bertanduk tujuh, bermata tujuh. Bentuknya Jujur bagaimana? aja. Coba. Awalnya roh Pak. Bentuknya Bukan bagaimana? wajah, roh. Awalnya adalah perjanjian lama roh. Iya, rohnya itu bagaimana? Ya roh Warnanya Pak, apa? roh. Warnanya apa? Yang Bapak tanya ini wujud fisiknya atau apa, seperti pertanyaan Juma dulu apa? Kita fisik kan? Ya, kalau kecil aja kamu lawan di debat itu. Kalau Anda boleh Tawa bilang dulu ini, coba. Anda bilang Tawa dulu. Anda kan boleh bilang metafisika, kok kami nggak Roh. boleh bilang metafisika? Roh ya tadi. Terus apa pertanyaannya lagi apa? Anda kan boleh, Anda katakan metafisika kan? Bukan, saya jawab boleh. tadi roh. Saya jawab roh tadi ya. Berarti Rohnya kayak apa? iya, rohnya kayak apa? Coba. Cahaya. Ya, wujud Cahaya fisiknya warnanya cahaya, apa? roh itu. Cahaya, terang. Ngarang. Ngarang apa Juma? Nanti Juma giliran Anda ya. Tunggu. Di mana buktinya tuh? Di Alkitab Anda tuh cahaya tuh. Banyak cahaya. Mana? Surat Toha 9 sampai 14. Surat Toha 9 sampai 14 cahaya Pak. Kasian ini Masa bawa pakai- bawa Al-Quran sih. Nggak usah Masa bawa-bawa Al-Quran. Kenapa takut dengan Sabar yang lain, sabar yang lain. Al-Quran sih? Sabar yang lain, Bang Jen. Apa Bang sambung. Dengar dulu. Masa pakai berarti kitab Anda tidak lengkap, ya harus Sabar dulu, Jen. harus Sabar dulu, membutuhkan Jen. ayat Quran untuk membuktikan berarti ya. Begitu ya. Jen, sabar dulu. Bang sambung gini. Anda bertanya tentang Al-Quran. Bang Jen sudah menjawab tentang Al-Quran. Apa dijawab tentang jawaban Anda di dalam Al-Quran? Anda pun melebar ke pemahaman yang lain. Itu mohon maaf. Yang penting Bang Jen sudah menjawab sesuai dengan yang tertulis di Al-Quran. Kalau Anda menafsirkan ke yang lain, minta maaf. Hargai pendapat orang yang sudah memberi jawaban. Itu aja. Lanjut Bang James. Ya maaf Pak ya, belum dijawab. Toha aja belum dibuka. Kan tadi menanyakan bagaimana wajahnya kan. Sambung-sambung Anda ini nggak nyambung, ditanya kitabmu kok larinya ke Al-Quran nih, gimana sih? Nggak nyambung. Makanya Nggak nyambung. Sambung. Ini kan tadi penjelasannya. Gantian aja yang lain. Dia nggak lengkap, kitab dia nggak Bisa lengkap, nggak? makanya nyari ke Al-Quran. Yang Sempurna lain- aja. Ya, Al-Quran, udah, makanya udah, nyari ke udah, Al-Quran. udah. Sambung. Lainnya diam. Bisa nggak? Yang lain diam. Nanti giliran aja enaknya. Saya dengar Pak Jenes dulu. Ya, Silakan. Pak Jenes tadi kan menanyakan wajah Allah. Ya tahu? Pak Jenes gimana? Saya Yang bilang, ditanya itu bukan wajah Allah. Yang ditanya itu roh Tuhanmu. Bapak di surga. Bapak di surga. Bapak yang di surga yang ditanya. Juma sudah sebilang mengerti nggak? Diam dulu, nanti giliran Anda dengan saya. Dengarkan, saya pusing dengarkan jawabanmu. Saya Coba tunggu. yang lain, tolong diluruskan dulu nih, orang gila ini. Yang ditanya Tuhanmu, bukan Allah. Yang Tuhanmu yang mana? Yang bentuk roh. Anda gila gimana? Yang ditanya roh Tuhanmu yang berbentuk bertanduk tujuh, bermata tujuh, itu yang ditanyai. Saudara Juma. Kenapa kamu larinya ke Taha? Saudara Juma, Anda mengerti nggak debat yang baik? Saya dari kemarin dengan Anda ini, Anda selalu menyimpulkan. Kalau Anda itu mengerti, Anda akan menjawab sesuai dengan Tuhanmu. Ya. Ngapain lari ke Taha? Apa dengan Juma? Apa dengan Jenes ini? Coba. Saya luruskan di sini sebagai orang tua di sini. Saya luruskan kamu. Saya sambung otakmu, Kamu ngerti? meluruskan saya justru meluruskan kamu.
Ya, kamu ditanya tentang Tuhanmu yang adalah roh. Kenapa lari ke Anda yang Toha? luruskan. Anda yang Kenapa lari ke Toha? Kenapa lari ke Al-Quran? Yang ditanya Tuhanmu. Lu salahnya di mana? Harusnya kamu lari ke Wahyu 5 ayat 6. Kan Tuhanmu yang ditanyai. Karena Tuhan itu dalam Toha itu adalah Allah Musa. Oh, berarti kamu sudah akui Al-Quran. Saya mengakui yang ada di Quran kalau berkata tentang Allahnya Musa. Bukan saya percaya kamu tentang Allah Siti milik Muhammad. Oh, jadi di kitabmu nggak ada yang menceritakan tentang wujud Tuhanmu? Banyak. Oh, yang mana contohnya? Sudah, saya kembali dulu ke Toha dulu. Itu kan, mulai gila kau, memang gila kau memang gila. Saya simpulkan dikit Bang kawan-kawan. Jadi takut. Terlalu takut. Nggak ada yang takut di kalian. sini, Ya sambung-sambung kalau nggak ada yang nggak takut, takut. kenapa takut saya baca? Gila, kamu gila sambung, kamu gila soalnya. Gak nyambung. Ditanya apa jawabnya apa? Oh, kamu. Coba kalau berani Sabar dulu, sambungnya dulu. Sambung. Minta maaf gini. Apakah Anda bersiap kalau Anda mempertanyakan Al-Quran dan teman memberikan, apakah Anda sanggup membaca Al-Quran? Ini Al-Quran loh ya, Al-Quran, bukan terjemahan, Al-Quran. Sanggup? Maksudnya untuk apa Pak? Saya baca. Enggak, maksudnya gini. Dengar, Simon dengar. Aslinya Al-Quran harus baca teks aslinya. Tenang yang lain. Gini, sambung. Kenapa umat Islam harus ke Al-Quran yang original teks? Karena seluruh bahasa yang ada di dunia ini tidak mampu menampung kata per kata dalam Al-Quran, makna yang terkandung dalam Al-Quran. Jadi apakah Anda sanggup kalau memang Anda mau membawakan Al-Quran? Apa hubungannya? Benar, begini loh. Kenapa Pak? Saya tidak pernah bisa berbahasa Arab. Terus kena Sebentar, sambung. Anda ditanya soal kitabmu kok larinya ke Al-Quran, nggak nyambung. Bang Jem jangan mau dilarikan ke Al-Quran, terus kejar ke kitabnya. Silakan yang Bang Jem. yang di belakang nanti giliran. Saya moderator, sambung. Terserah. Sambung saya juga masih moderator ya, saya pembantu moderator di sini. Ya, saya siap. Tapi kalian bergantian satu-satu dulu. Betul, sambung. Dan kemarin kan saya sudah sampaikan ke Anda melalui lisan saya, melalui chat, kalau saya ada selaku co-host, sering saya ingatkan Anda gitu. Nah, kalau Anda pengen bertanya tentang Al-Quran, dan kalau Anda belum mengerti dengan apa yang dijelaskan teman-teman muslim, makanya silakan baca sendiri original teksnya sesuai dengan yang mendekati dengan maksud original teks tersebut gitu. Gini Bang Makful, begini saya sarankan Bang Jem jangan mau dibawa ke Al-Quran. Terus tanya masalah kitabnya. Kitab dia bukan Al-Quran, tidak berhak menjawab pakai Al-Quran. Silakan Bang Jem lanjut. Ya, terima kasih Bang Sugi. Tanpa Bang Sugi berikan saran juga saya tidak akan mau Bang. Karena intinya kesimpulannya begini. Untuk apa dia bawa ke kitab-kitab? Berarti kitabnya tidak maksudnya tidak lengkap kan? Berarti Terus, dia mengemis-ngemis ke kitab kita. Pak Jenes. Ya. Ketika Anda membawakan ayat-ayat Alkitab, logika sama. Ya, logika sama. Mengapa Anda larang saya kalau saya membawa Al-Quran, ayat Quran? Apa alasan Anda coba? Bagaimana Pak? Ketika kalian membawakan ayat-ayat Alkitab ya untuk mempertanyakan, saya tidak ada masalah, tidak pernah melarang. Terus ketika saya bertanya balik tentang Al-Quran Anda, mengapa kalian langsung seperti itu melarang? Apa? Ada apa? Saya tengahi begini. Kenapa tidak bisa begitu? Karena kalau Anda bahas Bible, silakan bahas Bible. Kalau Anda bahas Quran, silakan bahas Quran. Jangan dicampur adukkan. Karena Al-Quran bukan terjemahan. Kalau Bible sudah nyata-nyata terjemahan. Pak, Ya. Anda mengatakan bukan terjemahan. Terjemahan kemana tuh apa Pak? Coba, Pak siapa nih? Al-Quran bukan terjemahan. Itu terjemahan. Sedangkan Al-Quran bukan terjemahan.
Bakar terjemahan Kemenak, bakar. Ya bakar Atur aja. Kemenak sana Nggak dibakar. masalah dibakar, nggak Ya, masalah. kalian bakar sendiri. Ngapain nyuruh saya? Kalian tidak Ngapain nyuruh saya? Siapa lu? Tunggu. Sambung-sambung, sekali lagi saya tanya samamu, saya sampaikan ya. Yang ditanya lawan debatmu itu Tuhanmu. Roh yang kau sembah itu yang mana? Berarti kamu harus menjawabnya dengan dalil kitabmu. Karena Tuhanmu dengan Tuhan umat Islam itu beda. Iya, Betul, betul Pak. sedangkan Tuhan umat Jawab Islam tentang roh itu yang mana, wujud Tuhanmu itu yang mana? Pakai kitabmu. Cuma berarti Anda setuju bahwa Allah Muhammad dan Allah Nabi Musa berbeda. Setuju? Bahlul, yang Bahlul? katakan Tuhanmu Nabi Musa berbeda dengan Tuhanku siapa? Jawab Bahlul, jawab pertanyaan saya. Yang saya tanya itu, kamu Tuhanmu itu siapa? Makhluk kan, Tuhanmu Yesus kan? Yang disembah Roh kan Tuhanmu? Allah yang Ngapain kamu bawa Tuhannya Nabi Musa? Kalau makanya Kalau dengar, kalau kamu mau masuk ke sini mau berdiskusi, kamu harus punya ilmu dulu. Jangan cuma masuk kayak gitu di sini. ilmu apa yang Anda pakai dengan Sekarang Tuhan? kamu mengatakan saya harus mengakui bahwa Tuhanku bukan Tuhannya Nabi Musa. Itu dasarnya apa? Makanya saya tanya sekarang. Allah Musa itu berwujud. Hadir. ini Benar nih. Yang ditanya itu Tuhanmu, bukan Tuhannya Nabi Musa. Kamu hadir di sini bukan mewakili Nabi Musa. Kamu hadir di sini mewakili Kristen penyembah makhluk. Makanya kamu harus jawab itu ditanya, sambung-sambung. Coba kamu tunjukkan Tuhanmu yang ada roh itu seperti apa wujudnya. Nah, jawab. Kita nyimak gitu loh. Tapi kalau kamu dikasih panggung, otakmu kayak gini pasti saya ngomong. Ngerti? Lanjut, kamu jelaskan Tuhanmu menggunakan kitabmu sendiri. Silakan. Tuhannya orang Islam itu zat, Tuhannya orang Kristen itu makhluk. Jadi jangan disambung-sambungkan, sambung-sambung. Ya. Oke, zat itu seperti apa? Tunggu dulu, belum selesai sama Bang Jem tuh. Zat Selesaikan itu dulu. seperti apa? Bang Coba Jem, silakan. Jawab Zat dulu. itu apa? Sambung-sambung. Seperti apa? Aduh, sambung-sambung ini pindah. Kamu ke topik lagi. James aja dulu. Ya pas apa? Katanya zat. Zat itu seperti apa? Jangan lari dulu. Lari. Zat, zat itu laisa kamislihi sayun. Zat itu Tidak. Jangan dijawab dulu akhiri. Biarkan sama Bang Jem. Silakan Bang Jem. Lari. Pas sambung-sambung. Coba Bapak di surga itu seperti apa bentuknya? Pas sambung-sambung. Roh. Dalam perjanjian lama sebelum Yesus hadir, wujudnya roh. Allah Musa ya. Roh yang bagaimana? Kan kami tadi kan standar yang Pak sambung-sambung berikan harus mengetahui seutuhnya. Kan? Harus seutuhnya. Roh yang bagaimana? Warnanya apa? Rupanya bagaimana? Iya. Wujudnya roh, rupanya roh. Iya. Kak, manusia juga punya roh. Apakah sama dengan rohnya manusia? Berbeda. Kalau manusia Mana roh Bapak cipta, tahu? roh manusia ciptaan, roh Allah tidak pernah ciptakan. Bukan masalah ciptaan atau bukan diciptakan, bentuk fisiknya sama atau tidak? Cahaya. Kalau roh Allah itu cahaya. Kalau roh manusia bukan, hanya roh kehidupan. Oh, berarti Allahnya Tuhannya yang disembah oleh Pak sambung-sambung Bapak di surga itu cahaya begitu ya? Betul, kemuliaan Allah. Cahaya ya begitu. Benar, cahaya. Ya, cahaya. Nur. Berarti salah dong Bang. Nah, Berarti sekarang tunggu Bang. Poin ini poin. Pak Jenes, Berarti ayat-ayat yang ada di Alkitab itu salah dong. Harus direvisi semua dong. maksudnya apa sih? Coba buka Yohanes pasal 1 ayat 18. Bantu dong Pak Sugi. Bentar. Yohanes berapa? Pasal 1 ayat 18 kalau tidak salah. Ya. Terus Tuhan jadi manusia itu bukan? iya itu. Bentar ya. Oke, itu dia. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Silakan. Berarti tidak bisa dilihat, berarti gimana itu Bang? Abang katakan cahaya, berarti bisa Abang lihat dong. Sehingga Abang bisa simpulkan bahwa itu adalah cahaya kan? Tetapi
Anak tunggal Saya Bapa tidak- yang menyatakannya. Saya tidak. Nah, itu apa maksudnya itu anak tunggal Bapa, coba? Iya, Menyatakannya. Yesus anak tunggal Allah, dialah yang menyatakannya. Berarti bisa dilihat. Berarti Allahnya dengan ketemu. penggalan ayat pertama kontradiksi dong. Enggak. Tidak ada yang pernah melihat, tetapi bisa dilihat. Begitu ya? Tidak, Coba, coba. yang tidak bisa dilihat adalah wajah Allah dalam kitab Keluaran. Iya. Nah, tadi Bapak Tetapi cahaya cahaya Tunggu dulu, poin. Tunggu ya. Ah, Nah, Bapak barusan katakan beberapa menit lalu, bentuk atau wajah Allah itu tidak Ya. bisa dilihat, ya, kan? ya, Nah, benar. terus Bapak katakan tadi cahaya. ya. Nah, kontradiksi. Apa yang kontradiksi, Pak? Perjanjian lama dan perjanjian baru itulah harus ada runutnya Pak sejarahnya. Tidak bisa Anda mengatakan dalam kitab ambil perjanjian baru langsung mengatakan demikian, tidak, karena asal muasalnya ada. Allah yang disembah Musa roh, bisa hadir, bisa dilihat, bisa wujud, berbentuk. Bentuknya adalah cahaya, bisa berbicara dia. Terbukti dari kedua kitab, kitab Alkitab dan Al-Quran. Itulah Allah yang disembah Musa. Nah, sekarang saya bertanya, Dari mana? Tunggu, ya, saya masuk ke poin yang Bapak tanyakan. Dari mana Bapak bisa mengambil kesimpulan bahwa Tuhan yang disembah oleh di Al-Quran kan sama dengan yang disembah oleh kitab Bapak? maksudnya apa? Dari pernyataan Musa, Pak. Iya, apakah Dari kisah Musa, sejarahnya dari Musa. Bapak percaya Nabi Musa? apakah Musa yang di Alkitab Anda sama dengan Musa yang di Al-Quran? Nah, itu dia Salah ini. yang jadi Kita masalah. tidak Yang jadi masalah, begini Pak, jadi masalahnya ketika Muhammad mengisahkan Musa, dari mana sejarah dia mengetahui itu adalah Musa yang dari Alkitab? Apa benar? Kalau berbeda, berarti cetakan Muhammad sendiri Musa. Berarti Muhammad sendiri yang mengarang kisah Musa. Kalau berbeda, sedangkan Musa duluan dari Muhammad. Musa mengenal Allah. Muhammad Begini Pak. ribuan tahun sesudah Masehi. Saya sepakat. Yang Musa itu yang ada di Al-Quran itu kan sepakat dengan apa yang ada di Injil, yaitu kitab Sepakat. yang diberikan oleh kepada Yesus, bukan Bible, bukan yang ditulis Yohanes, Markus, Matius. Nanti dulu Pak. Jangan lari. Maksudnya lari apa? Maksud lari apanya? Kan kita bicara Musa dulu. Bicara Musa dulu. Musa kan sudah sebelum Muhammad Yesus saja Musa sudah mengatakan Allahnya adalah roh. Ya. Sekarang Pak, kalau Bapak mengatakan, apa Bapak setuju dulu Allah yang disembah Musa itu adalah roh dari iman Bapak? Coba. Tidak, salah. Tidak setuju. Salah. Oke, tidak bisa hadir, salah. Hadir, Allah Musa hadir. Apa? Allah Musa hadir. Maksud Setuju hadir, maksud hadir itu seperti apa? Hadir datang ke Nabi Musa begitu? Ya, berbicara langsung dengan Nabi Musa, bercakap-cakap, memperlihatkan wujudnya, Terus Musa? orangnya. Oh, tidak. Tidak. Iya. Oke, tidak. Saya kunci ya Pak ya, tidak ya. Berarti dalam Allah Bapa itu berbeda sudah dengan Allah Musa. Alkitab mengatakan seperti itu. Al-Quran mengatakan seperti itu. Yahudi tidak mengatakan seperti itu. Anda Oh iya, kafir. betul. Berarti Ya. berbeda. Kenapa Pak? Dia Berarti- barusan bilang berbeda. Berarti Ya. kenapa dia pakai ayat Quran dong? Berarti Pak, Hmm. Allah Muhammad dan umat Islam berbeda dengan Allah Musa. Iya, Selesai kenapa? kan? Kenapa kau pakai Quran untuk membuktikan Kita, tadi? kita luruskan ini dulu. Kalau Bapak mengatakan, kita selesaikan dulu. Kalau Bapak mengatakan setuju berbeda, jelas sudah. Berarti Allah Muhammad bukan Allah Musa yang pernah diterima oleh para nabi dulu. Dari sejarahnya itu. Salah. Bukan Kalau berarti Bapak Allah salah. Musa adalah sang pencipta. Salah apa lagi? Balik lagi coba. Saya tanya lagi. Tadi Bapak Siapa bilang Tuhannya Nabi Musa sama dengan Tuhannya Kristen? Ini harus diluruskan ini. Enggak sama. Yahudi aja jijik. Enggak mau Tuhannya disamakan dengan Tuhan Kristen, enggak mau. Anda Pak Sambung-sambung jangan mewakili Nabi Musa ya. Pak, lo nggak bisa. Ya, saya greget dengarnya. Pak, Bang James Pak. jangan mau diarahkan bahwa orang ini mau
mewakili Nabi Musa orang ini. Nabi Musa nggak pernah lihat Tuhan. Itu ayatnya di Keluaran. Iya, di Keluaran pasal 33 ayat 20. Bu Ripa, Anda tahu kisah Musa dari mana, Bu Ripa? Di dalam kitab Anda, Musa saja tidak melihat Tuhannya. Anda baca Keluaran 33:20. Engkau Musa tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Gimana mau bilang Tuhannya Musa itu pernah dilihat sama Musa? Orang yang lihat aja nggak bisa hidup. Ripa, Kok Anda mewakili Nabi Musa? Hah? Emang Anda siapa mewakili Nabi Musa? Ripa berarti Anda Kristen, Tuhan Anda makhluk. Ripa, dengar dulu Ripa. Anda percaya berarti kalau mengambil kisah Musa dalam Alkitab tidak bisa, kata Anda tidak bisa. Saya tidak menolak 100% Alkitab orang Yahudi, nggak menolak 100%, tapi tidak menerima 100%. Kenapa? Apa masalahnya? Di situ saudara Ripa yang kelirunya, saudara Ripa. Bukan yang bilang keliru siapa? Anda berani nggak maju sekarang atau ganti Pak Jenes? Ya berani. Selesaikan poin Bang James. Bang James dapat poin. Selesaikan closing dulu dengan Bang James. Ya. Anda udah ditampar sama Bang James itu tadi barusan. Saudara Ripa, tunggu, pasang-pasang sebentar. Pasang-pasang sebentar dulu. Bicara dengan Bu Ripa. Nanti dulu Bu Ripa, jangan pakai tampar-tampar ya. Setelah ini silakan Pak, mau tampar-tamparan silakan setelah ini. Ya, bukan saya Pak Jenes untuk Ripa ya. Sambung-sambung bukan ditampar, ditumbuk sama kitabnya Musa. Nah, ditumbuk lagi. Cuma saya tumbuk ya. Anda ditumbuk, ditendang kamu, disleting sama kitabnya Musa kamu. Sambung. Saya berikan statement dulu. Sambung. Nah, jadi kan tadi awal diskusi kita ini kan loncatan logika yang disampaikan oleh Pak Sambung itu mengatakan bahwa sesuatu yang ada itu harus dilihat, ya. Ya, benar. Kalau tidak dilihat tidak ada. Ya, gitu betul. Nah, Anda setuju itu? Coba buka pasal setuju. Keluaran 33 ayat 20 tadi. Coba, berarti gimana? Coba. Ditumbuk lagi dah. Screen. Iya, sudah skakmat ini, coba. Bagus, tampilkan ayat 33. Keluaran Semuanya konteksnya, tidak boleh satu ayat itu. Iya, enggak masalah. Coba buka, baca. Baca semua dulu dari atas. Baru tahu sampai habis. Itu konteksnya, tidak boleh satu ayat. Karena Alkitab Udah diskak deh ini. Sudah pakai terjemahan kitabnya orang. Silakan. Anda sekarang memakai Alkitab loh. Nanti saya pakai Al-Quran, kenapa takut? Kenapa nggak boleh ya? Saudara Jenis ya, ingat ya. Iya, enggak masalah. Jelaskan konteksnya, coba. Jelaskan. Kalian mengatakan Al-Quran tidak boleh dengan alasan bla 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 bla. Tunggu. Jelaskan konteksnya dulu. Jelaskan coba. Ya. Bagaimana? Nah, mulai dari ayat berapa yang Anda mau? Yang ayat 20, coba ayat 20. Saya mau dengar. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, benar. Tidak. Nanti dulu, belum habis. Iya, sampai bawah. Silakan. Nah, ini ayat ke-20 berapa ini? Saya nggak lihat 20 ya. Ya. Engkau tidak memandang wajahku, yang memandang aku dapat hidup, benar. Berfirmanlah Tuhan, ada stop. Anda sudah katakan benar. Jangan Anda stop dulu. Ya, silakan. Tuhan, ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Lanjut ke bawah lagi. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku. Jelas ya? Allah punya tangan, berbicara hadir ya. Turun dia punya tangan. Sampai aku berjalan lewat. Berjalan terus. Naikin lagi. Iya, Anda lihat, iya saat itu Musa melihat dia jalan. Ya, betul. Dia lihat. Anda menutupi supaya Musa tidak bisa melihat wajah dengan tangannya ya. Naikin lagi, belum habis sampai selesai. Tidak masalah. Naikkan lagi. Udah habis ya, sudah nggak ada ayatnya ini. Gimana? Loh. Ini kalian saya maksud. Ini umat Islam ini.
ya, selalu menghujat. Masa yang punya kitab nggak hafal kitabnya berapa totalnya? Udahlah ini udah lempar kok. Masa nggak ngerti? Itu papanya ayat itu itu. Kira-kira lucu yang punya kitab tapi nggak hafal kalau kitab total ayatnya ada Mas Ugi, berapa? dia ini menyuruh kita ini baca sampai dari pertama dari kejadian sampai wahyu ini. Begitu itu. Khusus screen aja punya dia, Bang. Ini kan bukan kitabnya, cuma ngambil dari kitab agama lain ini. Iya, saya sudah selesai Bang ya. Bang, Sudah lupa luar ya. biasa ini. Terima kasih Pak Samuel. Ayatnya Silakan hebat. mulai tampak. Gak ada lanjutan, pengennya mau dilanjut ayatnya dipanjang-panjangin. Tamat kau sambung. Screen ini. Sudah saya screen ini. Mulai dari ayat 11. Sudah saya screen ya, dari ayat 11 saya baca ya. Anda mengatakan tadi sudah berbohong ayat cuma sampai ayat 20 berapa itu. Itu udah bisa kelihatan perinkop, nggak ngerti sih. Perikop apa ini satu ayat ini bahkan sampai 34 satu, dia harus runut ini sejarahnya, tidak bisa Anda mengambil satu ayat karena Alkitab berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran itu satu ayat dengan ayat yang lain tidak ada hubungannya ya, karena dia bukan sejarah, hanya karangan manusia, bukan mengisahkan tentang Allah ya. Bubun juga mengerti. Ini bukan karangan Kamu aja ngambil kitabnya orang Yahudi, gimana toh? Dipindahin. Kita bantu nyolong aja lu bangga tabung-tabung. Coba Ini ini kan kita bantu nyolong kan, kok bangga itu loh heran saya. ya, itu 23 itu paling top sudah. 23 Nah, dia mau tunjukkan ayat ke-24-nya kali ini. Mana tunjukin. lihat Ayat 25. Kagak ada 24. Ketahuan jadi guyon kau tabung-tabung udah keluaran 34. Kembali dulu, kembali. Paling bawah, coba paling bawah. Kamu sampai kamu sembuh. Aduh, Ngomong, ayat-ayat yang kamu tunjukkan ini ditulis nanti di abad ke-21. kita sendiri aja nggak apa. Bukan dari kitabnya Musa ini yang kamu tunjukkan. Coba Ini paling buatan bawah. lain. Paling bawah tadi, ayo coba pas sambung ayo. Jangan Tinggal di takut. sambung batasin sampai ke 24 tuh. 34 Ayat 24 yang kamu tabung. Ambulan Mas Ugi, siapin ambulan Mas Ugi, takutnya pingsan. Tinggal ditambahin lagi sama Nggak, kata dia ada ayat 24 tadi. Mana ya ayat 24 aja sambung-sambung. Tunjukin ayat 24-nya dong. ditambahin. Kan bisa direvisi kan bisa. Dia kejang dia. bisa diam nggak yang lain nanti kira Bego mah jangan terlalu juga kasih Ya yang lo, nonton. mana ayat 24-nya mana? Ayo buka dong. Kasihan lo Bang yang nonton. Pusing ini Bertiga aja kan. Tinggal nunggu ayat tambahin. Ganti ditambahin. Maksa orang sampai ayat 24. Kita ngituin dia. Bentar. Kasih aja lanjut. Bentar. Maksa orang sampai ayat selanjutnya ayat 24 dan dia sendiri gak bisa nunjukin loh. Aduh, parah. Maksudnya dia mau sambung ayatnya itu Bang. Dia mau sambung ayatnya Bang. Iya kan gampang tinggal ditambahin, direvisi lagi ntar direvisi. Sono sama Paulus. Nah, demikianlah saudara semuanya ya. Kita sudah mendengarkan bagaimana diskusi antara saudara Jim dengan sambung-sambung yang mewakili dari Kristen ya. Dan lewat diskusi ini mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan renungan kepada saudara-saudara Kristen ya, bahwa yang namanya tidak ada atau yang tidak kelihatan dan tidak bisa didengar itu tidak serta-merta itu bisa dikatakan tidak ada ya, apalagi dalam memahami atau mengenal Tuhan itu sendiri. Karena di alam semesta ini saja yang ada di sekeliling kita masih banyak hal-hal yang tidak bisa kita buktikan berdasarkan indera pendengaran, indera penglihatan, seperti halnya yang sudah dipertanyakan oleh saudara Jim tadi ya. Di salah satunya adalah pikiran yang tidak bisa kita jelaskan bentuk dan wujudnya, namun dia ada. Begitu juga emosi ya, dan mungkin seperti juga magnet, sesuatu magnet yang bisa menarik besi ya,
maka apa bentuk magnet itu tidak bisa kita jelaskan. Apalagi zat Allah yang menciptakan semua itu, tentulah akal manusia tidak akan mampu menjelaskan atau mewujudkannya seperti apa. Jadi sangat jelas ya bahwa sudah kita ketahui sekarang sampai di mana tingkat pemahaman dan keluasan cara berpikir para oten-oten ini. Nah, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Akhir kalam, tidak ada gading yang tidak retak. Kalau ada kesalahan itu murni dari saya. Kebenaran yang mutlak hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.